Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Video sebelumnya sudah membahas tentang topologi jaringan ya. Untuk di video kali ini kita coba masuk kepada tahap perencanaan perkabelan seperti itu ya. Jadi untuk perencanaan perkabelan ini itu nanti kita akan menentukan perangkat sumber sampai dengan perangkat tujuan ya. Kemudian tipe konektor yang kita gunakan, jenis kabel, jenis konfigurasi kabel, standar konfigurasi kabelnya, sampai jumlah kebutuhan kabelnya ada berapa, seperti itu. Ya, cara ngerjakannya simple sekali ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat dari topologi jaringan yang sudah dibuat sebelumnya ya. Jadi nanti bisa masukkan perangkat sumber, perangkat tujuan, dan seterusnya seperti itu ya. Kita mulai aja ya. Yang pertama ya, yang pertama kita lihat dulu topologinya ya. Di sini ada modem InDBIS dan router gitu ya. Yang berarti di sini perangkat sumbernya dari modem, tujuannya router, gitu ya. Nah, routernya ini kalau di router itu kan ada port ya. Ada port 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tadi kita menggunakan router apa tadi? Mikrotik rasanya. Ya, router mikrotik dia ada 5 kali gigabit Ethernet. Berarti ada 5 port dia punya. Nah, kita tentukan saja misalkan dari modem masuk ke router itu di header 1 seperti itu ya. Tipe konektornya adalah RJ45. Jenis kabelnya kita gunakan UTP ya, sesuai dengan perencanaan kita di awal tadi untuk yang di perangkat jaringan ya. Sini kabelnya adalah kabel UTP ya. Kemudian jenis konfigurasinya, karena ini dari modem ke router, kita gunakan strike. Standarnya strike-nya biasa kita gunakan yang T568B. Jumlahnya di sini ada 1 seperti itu. Jadi di ujung satunya T568B, di ujung satunya juga T568B. Jadi ini adalah susunan kabel strike. Kemudian yang kedua, dari router mikrotik ke PC kasir ya. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk di topologi fisiknya, di topologi aslinya, dia nggak langsung ke kasir. Nggak langsung ke PC kasir, tapi dia masuk ke wall plate dulu, seperti itu. Jadi nanti dari router, mungkin di sini saya kasih header 2 ya. Masuknya nanti ke wall plate kasir ya. Nah, di wall plate itu nanti ada dua bagian. Ada yang punch down, yang bagian belakang ya. Kemudian ada yang bagian depan, itu namanya jack. Nah, karena ini dari router ya, saya masukkan yang di bagian punch down. Karena yang bagian punch down ini nanti akan tertutup oleh box dari wall plate-nya itu sendiri. Seperti itu. Di sini saya gunakan konektornya adalah RJ45 sama modular ya, modular RJ45 seperti itu ya. Modular tuh yang gimana sih? Modular tuh yang seperti ini. Ini modular tuh yang ini. Yang ini modular. Ya. Jadi nanti yang bagian bawahnya ini, nih yang ini adalah punch down-nya. Nah, itu nanti yang ada di bagian dalam ya. Makanya dari router itu nanti connect-nya ke punch down-nya ini. Nah, nanti kemudian yang terhubung ke PC-nya yang mana? Yang terhubung ke PC-nya adalah dari jack-nya ini. Jadi nanti dia dicolokkan di sini baru ke PC kasir seperti itu ya. Oke, ini sudah RJ45 modular jack, kabelnya jelas UTP. Tipenya ya strike dulu ya. Strike dulu, kemudian di sini konfigurasi kabelnya sama, T568B. Saya gunakan 1. Nah, kemudian nanti yang dari wall plate kasir, tapi yang bagian depannya ya, yang jacknya itu dikoneksikan ke PC all-in-one.
ya ke PC all-in-one tadi, nih yang ini. Yang ini. Nah, di sini dia menggunakan kabel konektornya RJ45 ya. Jadi kabel OTP. Nah, di sini dia menggunakan crossover ya, crossover. Jadi di sini standarnya adalah T568A ketemu dengan T568B. Seperti itu. Jadi dia kabel cross. Ya sebenarnya kalau untuk di zaman sekarang ya, itu udah ada namanya fitur auto MDI dan MDIX. Jadi kita nggak perlu pusing lagi menentukan jenis konfigurasi kabelnya. Mau pakai strike kah, cross kah, di perangkat yang sama, yang beda, itu nggak masalah ya. Jadi sebenarnya bisa aja tetap koneksi ya, karena perangkat-perangkat sekarang itu udah ada fitur auto MDI dan MDIX seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini saya mau pakai kabel strike ya boleh aja ya. Tapi untuk video kali ini saya hanya mengikuti aturan baku zaman dulu lah ya, sebelum ada fitur auto MDI dan MDIX seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau pakai strike ya silahkan, nggak masalah, tetap terkoneksi juga seperti itu. Oke, ini untuk yang kasir sudah. Kita lanjut lagi. PC kasir sudah. Kita lanjut langsung ke Smart TV. Nah, Smart TV ini kurang lebih sama ya, sama seperti ini. Jadi dari router dulu. Routernya Ether 2 sudah dipakai, berarti Ether 3 ya. Ether 3 masuknya di wall plate dapur, tapi yang bagian punch down yang bagian belakang ya. Ini RJ45 modular ya, kabelnya UTP, sunannya strike T568B. Kemudian wall plate dapur yang bagian depan ya, yang bagian jacknya itu kita hubungkan ke Smart TV ya. Ini kita gunakan RJ45 seperti itu. Kabelnya UTP, susunannya strike ya, karena dari router ke Smart TV. T568. Misalkan di sini saya gunakan yang A deh ya, misalkan yang A. Sama aja ya, T568A. Yang penting dia susunannya antar ujung satu dan ujung satunya itu sama susunannya. Maka itu disebut dengan susunan kabel strike ya. Intinya gitu. Kalau kabel cross ya berarti ujung satu dan ujung dua yang satunya lagi itu berbeda ya susunannya. Yang satu A, yang satu B. Tapi kalau B ketemu B strike, A ketemu A ya strike, A ketemu B ya cross, B ketemu A ya cross, seperti itu. Yaitu untuk jenis konfigurasi kabelnya seperti itu. Lanjut ya, habis dari Smart TV, kita cek lagi. Smart TV sudah, berarti tinggal yang ke switch lalu ke access point. Nah, berarti dari router ke switch. Oke, dari tadi. Berarti dari router ini Ether 4 berarti ya, Ether 4. Ether 4 ya. Router Ether 4 ke switch ya. Ke switch ini gunakan RJ45, kabelnya UTP, kabelnya juga strike. Saya gunakan misalkan T568B misalkan 1 ya. Kemudian nanti switch ke access point ya. Sorry, di switch itu kan ada portnya ya dia ya. Misalkan portnya port 1 ya. Port 1. Nah, nanti yang di sini switch port 2 lah ya. Port 2 dan 3 lah ya. Port 2, 3 ya. Masing-masing itu ya. Masuk ke access point. Access point indoor dan outdoor ya. Jadi di sini gunakan RJ45 kabelnya UTP, sunannya strike. Misalkan di sini saya gunakan yang A ya,
T568A strike. Nah, butuhnya berapa? Butuhnya 2. Karena akses pointnya ada 2, ada yang di indoor dan ada yang di outdoor, seperti itu ya. Jadi di sini butuhnya 2 itu. Kira-kira ada lagi enggak ya? Tadi modem ke ini sudah, router ke sini sudah. Kalau printer thermal pakai USB ya, USB yang terhubung ke PC, jadi nggak dimasukkan. Ke Smart TV sudah, nih ke sini sudah ya, sepertinya sudah semua. Ya, sisanya kita lihat. Ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk daftar perencanaan perkabelan ya. Jadi ya sederhana sekali. Intinya adalah teman-teman wajib tahu ya asumsi untuk jalur-jalur kabelnya, contoh kayak dari router ya, nanti masuk ke plafon, baru nanti dia turun ke meja kasir, tapi di meja kasir itu nanti dipasangkan kabel duct ya, supaya dia rapi ya, ditempelkan di dinding. Kemudian setelah kabel duct turun di bawahnya itu ada wall plate. Nah, di wall plate, di bagian wall plate itu nanti dia connect-nya ke modular jack. Di modular jack itu nanti ada 2 bagian, ada yang punch down dan jack. Kalau yang dari router itu connect-nya ke punch down. Sementara kalau untuk yang ke PC kasirnya sendiri atau PC all-in-one itu nanti dia gunakan jack atau yang bagian depan dari wall plate-nya itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk jenis konfigurasi kabel, kalau sekarang sebenarnya ini nggak terlalu dipusingkan ya, karena seperti yang saya bilang tadi, itu ada yang namanya fitur auto MDI dan MDIX seperti itu ya. Kita coba searching di ini aja lah ya, di fitur auto MDI dan MDI, bukan MDIX ya, tapi MDI cross sebenarnya kalau bacanya itu. Nah ini, jadi fitur auto MDI atau MDI cross ya adalah kemampuan pada perangkat jaringan seperti switch, router, NIC. NIC ini maksudnya network interface card ya, yang biasa dipasang di laptop, komputer, atau mungkin perangkat-perangkat lainnya. Yang mana nanti ini fungsinya adalah untuk secara otomatis mendeteksi jenis kabel yang digunakan. Baik itu yang strike torque atau kabel strike ya, ataupun yang kabel cross. Jadi dia menyesuaikan konfigurasi pin TX dan RX-nya. TX dan RX ini maksudnya adalah pin untuk pengirim sinyal ya dan penerima sinyal. Kalau TX ini adalah transmit yang mengirim, kalau RX ini adalah receiver-nya yang menerima gitu ya. Maksudnya gitu. Ya. Jadi nanti dia akan menyesuaikan. Contoh misalkan kalau kayak cross kan biasanya ketemunya pinnya 1/3, kemudian 2/6. Nah, itu nanti dia akan menyesuaikan sendiri di perangkat jaringannya. Jadi kalau untuk sekarang ya, fitur auto MDI dan MDI cross ini udah semuanya ya. Udah semua perangkat jaringan sekarang itu udah mendukung itu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu pusing lagi menentukan jenis konfigurasi kabel ya. Kita mau pakai strike semua boleh, mau pakai cross semua juga boleh, mau pakai campuran begini juga menyesuaikan dengan standar yang dulu juga boleh, nggak masalah ya, nggak masalah. Intinya adalah kalau misalkan kalian mau menggunakan standar yang sebelum ada fitur auto MDI dan MDI cross, intinya adalah kalau misalkan perangkat jaringannya sama ya, misalkan perangkat jaringannya sama, itu menggunakan kabel cross seperti itu. Tapi kalau misalkan perangkat jaringannya berbeda, ya gunakan kabel strike ya, seperti itu. Terkhusus untuk komputer dan router, nah itu dia menggunakan kabel cross seperti itu ya. Saya rasa ini nggak perlu dipusingkan ya. Kalau teman-teman mau pakai kabel strike semua, ya nggak masalah. Yang penting tahu alasannya, seperti itu. Nah, kemudian untuk standar konfigurasi juga ini nggak masalah ya. Mau gunakan T568A atau yang B, yang penting yang dilihat itu adalah susunan kabelnya ini. Seperti itu ya. Oke, sip. Oke, saya rasa cukup ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Dan nanti ini untuk yang pengerjaan perencanaan instalasi jaringannya sudah rampung semua ya, mulai dari kebutuhan pengguna, perangkat jaringan, pengalamatan jaringan yang menggunakan metode PLSM,
Kemudian ada topologinya tadi yang kita buat menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer seperti itu. Kemudian sampai pada tahap perencanaan perkabelan seperti itu ya. Jadi ini udah diselesaikan ya. Nanti setelah video ini mungkin saya langsung masuk ke bagian tahap konfigurasi jaringannya menggunakan aplikasi virtual GNS3 seperti itu ya. Jadi nanti akan disimulasikan cara konfigurasi jaringannya, khususnya nanti pada perangkat router mikrotiknya seperti itu untuk membuat jaringan hotspotnya. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.